kita mulai berkuliah. Kita akan lanjutkan dari yang kemarin. Terakhir kita adalah sampai di rangkaian penguat ini ya, rangkaian penguat yang outputnya itu ya variabel ya. Balik 2 tingkat ya. Karena pada tingkat pertamanya dibuat swan, tingkat keduanya dibuat besar, tetapi ada umpan baliknya sehingga nanti R tersebut menjadi output variabel, jadi variabel outputnya dengan mengubah besaran R-nya. Nah, bagian R-nya kan adalah bagian output ya nanti ini ya. Ini ya, terakhir kemarin kita. Jika R-nya ini kecil, penguatan kecil, R feedback-nya itu besar, dia akan menjadi besar. Karena ini bagian output ya. Penguatan tegang itu adalah output dibagi dengan input ya. R ini. Tidak kita kemarin ya. Silakan yang di atas tambah satu RE-nya, RE dibanding berbagi RE. Nah, itu adalah rangkaian penguat common emitter ya. Artinya dia itu adalah rangkaian yang bekerja untuk beban-beban tahanannya besar. Ya. Jika tahanannya kecil, ya, dia akan seri dengan beban ya. Tahanan bebannya kecil, di FC-nya harus juga kecil. Tidak nanti dia akan mengikuti RL-nya ya, kecil. Nanti paralel RL dengan RC. Sehingga nanti penguatannya juga akan kecil karena nanti RC kecil dibagi dengan RC tetap gitu ya, jadi akan kecil sehingga dia cocok untuk beban yang besar. Jika RC dan RL yang besar, udah RC kecilnya akan besar dibagi dengan RC yang kecil, RC yang kecil ya. Apakah dia dengan swab atau tidak, dia akan lebih penguatan lebih besar. Itu untuk beban yang kecil, nanti dia tidak cocok untuk common emitter. Makanya disebut common collector atau pengikut emitter. Pengikut dengan common berbeda ya. Itu ininya bersama, vektor bersama, pengikut ya, outputnya pada emitter. Nah, ini adalah rangkaian yang dipergunakan untuk beban-beban kecil. Nah, ini juga akan digunakan nanti untuk nanti waktu kita masuk ke 4 nanti ya, daya. Nanti kita masuk ke push-pull pas B itu akan kita gunakan. Nah, dari segi penguatan tegangan dia akan kecil ya, karena dia sangat stabil, RI-nya besar. Nah, pakai swab kemarin, jika RI-nya makin besar, penguatannya makin kecil. Dari sini dia RI besarnya itu yang besar karena dia tidak ada kolektornya akan di ground, sehingga dia beroutputnya dari emitter yang paralel dengan RI-nya. Lihat, ini diangkat biar dulu inputnya ya. Sehingga biasanya ini adalah rangkaian yang udah ke beban ya, biasanya ke beban kecil, berarti dia ke speaker biasanya. Beban kecil ya, speaker itu kecil juga. Untuk motor, untuk yang lainnya itu biasanya common emitter. Sehingga nanti RE-nya besar nih, AC. Pada saat AC ini kan short. Tidak ada ke kolektor yang kan short. Nah, tidak ada jalur jumper di sini kan, sehingga dia emitternya ini. Sehingga rangkaian ini sangat stabil, sehingga saat stabilnya penguatan tegangannya outputnya lebih kecil sedikit dibanding input. Kalau disebut penguat, karena output tetap lebih besar. Maksudnya nanti dia kan adalah beta dikali dengan IB-nya kan besar. Itu kita lihatin nanti. Tegangannya kecil kok disebut penguat. Ini penguat daya ya, dayanya lebih besar. Sehingga dia seperti tekanan spamnya sangat besar. Kecuali tidak ada RC di sini ya. Rupanya adalah outputnya adalah RC dengan RL. Umpan balik emitternya sangat besar,
stabil. Sehingga dia besar penguatan maksimumnya ini adalah sampai 1. Dia tahanan spam yang sangat besar, sangat stabil ya. Tahanan efektor AC-nya ini yang ininya. Contoh tadi ya. Command vector dengan ini masih besar ya 10 kilo, nanti kalau untuk apanya ini kecil dalam kilo ya, dalam ohm ya. Ini masih besar ini. Kita lihat ini aja, kita untuk impedansi nanti baru ininya kita lihat kecil ya. Kita 200, REAC-nya 25 mV per PE. Sama, kita harus cari REAC dulu kan. Jadi tegangan ini putus tinggal ini. Sehingga nanti biasa elektronika kan seperti ini nanti ya. Jadi VBB-nya adalah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Namanya separuhnya ya, karena dia sama. 10 dibagi 10 tambah 10 kan, setengah kali 10 dapatnya 5. Sehingga nanti IE-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi RE. Nah, kalau dimasukin ke betanya bisa R1 per R2 ya kan, ini kali 5 kilo dibagi 200 apa kan, 25 ohm cuman ya. 25 ohm dibandingkan 4.300 nggak ada pengaruhnya. Nah, sebenarnya ke sini kan yang sesungguhnya itu kan, ini adalah VE dibagi RE ditambah R1 per R2 dibagi dengan beta. Nah, R1 R2-nya paralel ini kan 10 paralel dengan 10 dapatnya 5 kilo kan. Betanya adalah 200. 5.000 dibagi 200. 5.000 dibagi 100 saja dapat 50, dibagi lagi 2 dapat 25 ohm. 25 ohm diserikan dengan 4.300 ya, pengaruhnya kan. 10% aja 4.430. 1% aja 43, sampai 1% kan 25. Makanya digunakan yang ideal aja, sama. Tapi kalau ini dimasukin itu juga pasti dia sedikit di bawah. Nanti dia 4.325 kan. Bisa coba bandingkan 4.125 dibandingkan dengan tindakan yang Excel aja ya. Jadi dia 4.000 ini yang aslinya yang 4.300 sebentar dulu, kemudian bawahnya 4,3 ya. Ini ohm. Bisa lihat kan ya. Volt 4. Nah, yang satu lagi nanti sama. Ya, saya tampilkan ini ya. Lihat untuk hasilnya jika kita hitung apa namanya, tegangan apanya tuh R1 per R2-nya. Sebenarnya kan dia rumusnya itu sebenarnya 4.325. Karena R1 per R2 dibagi 100 ya. Jadi dia ini R1 per R2 adalah ini ya, 10.000 dikali 10.000. Ini belum ada ininya ya, nggak apa-apa ya. Dibagi dengan 10.000 ditambah 10.000. 5 kilo kan? Ini 1.000 di bawahnya satu. Nah, ini ya, nanti kita lihat 10.000 dibagi 10.000 kalau 5 kilo kan? 5 kilo, kemudian dibagi 200. Bagi dengan 200. Berapa kan ini?
25. Ini 4.325. Nah, kita bagi nih. Ya ini ya. Ini depannya adalah 1 mili ya. 4,3 volt dibagi dengan 4.300, depannya 0,01, kita jadikan mili dikali 1.000 ya. Perbandingannya nanti. 1 mili ya, mili ampere. Ini 1 ampere, 0,01 ampere. Nah, ini 4,3 volt dibagi dengan 4.325, kita kali 1.000. Makanya tadi kita gunakan yang ideal kan. 0,9942 kalau dibulakan juga 1 ampere kan, 1 mili ampere. Nah, itu kenapa ini kita gunakan ya. Contohnya ya. Untuk beban kecil ohm ya. Sama nanti bisa ini kan yang penyelesaiannya. Nanti kita lihat secara ideal. Ini kan bisa udah kita gunakan ideal pun sangat cepat ya. Hitungannya. Putus ya. Nanti saya ingin tampilkan sedikit untuk jadinya ya. Karena nanti recordnya sering putus nih. Kenapa? Kita tampilkan untuk yang soalnya ya. Putus. Jadi kalau ada putus di chat aja biar ini ya. Bisa nanti kalian ininya. Saya bilang untuk ini dulu ya. Yang contoh pegang output aja ya di atas sampai sama. Ini yang lebih lengkap. Berapa itu nggak ada. Ini lebih lengkap. Kalau ini kan hanya mencari packing saja ya. Ini contohnya sama dengan tadi ini ya, membagi tegangan dulu nih, putus, ini putus, tinggal ini ya. Mencari PBB R1 dibagi R1 tambah R2 kali 5. Berarti kalau udah sama setengah ya. 4,7 dibagi 4,7 ini kan 2 kali lipatnya, setengah dapat 7,5. 7,5 dikurangi 0,7 dibagi 2,2. Jawabannya adalah 3,09 ampere. Jadi harus cukup besar ya. Jadi harus cukup besar nanti RE AC-nya akan turun. 75 dibagi 3 dapatnya 6. Biasanya 22 atau 25 gitu kan. Ini akan dapat. Nah, RE aksen untuk cari penguatan ini udah dapat RE aksennya. Tinggal RE. RE adalah RE paralel dengan RL. RE kecil ya, RE paralel dengan RL. 2,2 kilo paralel dengan 68 dapatnya si di bawah 2,2, 1,6. Dapat dapat ini RE kecil nih ya. Ini RE kecil ya. Ini udah dapat penguatan tegangan RE dibagi RE tambah ya. Hasilnya 0,995 ya. Ini untuk mencari input karena kita mencari tegangan output ya. Nah, kalau ini boleh cara cepatnya kita gunakan hanya F1 per R2. Kenapa? Karena beta dikali RE tambah RS sangat besar. Jadi kalau kita ambil langsung ini R1 per R2 berapa? Nah, ini kan separuh ya. 2,35 gitu ya. Kalau kita hitung semua, kita hitung dulu. 2,5. 150 dikali 1,6 tambah 8. Jadi dapat ini kan 100.668 ya. Dikali 150 dapatnya 250 pembulatannya. Kita perhatikan dengan 4,7. 4,7 kan 2,35. 2,35 dikali 250 dapatnya 2,33. Ya kan?
kalau ini aja kita paralelkan hanya 2,35 kan, beda tipis. Ini sangat besar. Boleh dihitung ini, boleh hanya R1 karena Z ini sangat besar, udah hasilnya hanya R1 sama, hampir sama ya, R1 dengan R2. Itu ya. Paralel. Nah, ini kalau dihitung semua juga. Kemudian Vin, dapat kan tadi kan? Vin adalah Z stat dibagi RG ditambah Z stat. Dapatnya 0,79 atau 0,8 bulatnya. Dapat AP tadi yang 0,9 dikali. Nah, sekarang ini impedansi output. Ini langsung kita ambil contoh aja ya tadi ya. Yang besarnya. Langsung kita ambil contoh. Tadi deh ya. Bisa untuk impedansi inputnya. Nah, ini ya. Adalah RE paralel dengan RE aksen ditambah dengan RG paralel dengan R1 paralel dengan R2 dibagi dengan beta DC. Dia hampir sama dengan RG dibagi dengan beta DC untuk satu tingkat ya. Nah, kita hitung dulu ini. Baru nanti kita hitung yang ininya, idealnya. Bentar saya cek dulu ya, nanti takut putus lagi. Masih ya. Sering putus sekarang. Nah, ini ya. Ambil yang ininya. Nah, kalau idealnya udah ketemu nih. Dapatnya 600 dibagi 3. Dapat. Nah, yang tepatnya seberapa gitu ya. Kemudian nggak jauh, karena dia nanti turunnya itu kecil ya. Di antara ini 3, tapi dia sedikit di bawah 3. Nah, kita hitung aja. Karena dia ada hitung RE aksen ya, karena dia RG RE paralel dengan RE aksen ditambah dengan RG paralel R1 paralel R2 dibagi beta DC. Kita cari dulu RE aksennya ya. Ini juga sama. Ketika ini 5 separuh 5 kilo dikali setengah dikali 30 dapat 15 volt. 15 kurang 0,7 14,3 dibagi 100 ya kan. Yang dapat 15 volt 14,3 dibagi 100 dapatnya 100 atau 0,143 atau 143 miliampere. Nah, jadi ini kenapa reaksinya dalam milivolt ya udah 25 dibagi 143 mili habis ampere jadi ohm. Dapatnya 0,175 ohm di bawah 1 ohm ya. Nah, di bawah 1 ohm. Dan kita paralelkan dia nanti kita tambahkan dengan dia RG paralel R1 paralel R2 bagi dengan beta. Ini cari dulu. RG-nya 600 ohm. Ini kalau ini paralelnya 5 kilo ya. 5 kilo dengan 600 dapatnya setengah 536. Dapat. Ininya dibagi dengan beta dulu. Bagi 300 dapat 178 ditambahkan dengan yang ini. Jadi 178 tadi 1,9 ya, 196 ya. Nah, dapat 196. Nah, 196 diparalelkan dengan 100. Jadi dapatnya di bawah 196 kan, 1,92. Idealnya nih. Nah, idealnya 2 kilo. Jadi kita sebenarnya tidak perlu capek-capek sebenarnya yang ini. Kita dapat langsung ini pasti di bawah 2 ohm. Nah, itu ya. Kita dapat patokannya. Karena kan masalah di sini beta ini kan dia range ya. Resistor yang sama belum tentu nanti dengan rangkaian yang ini ya, rangkaian sama belum tentu dapatnya sama. Nanti ininya range. Sedangkan kalau ini kan toleransinya lebih kecil lah pengaruhnya. Kalau ini besar. Beta itu perubahannya walaupun resistornya sama. Bisa besar dia ya. Karena dia umpamanya dari 100 sampai 400 itu kan bisa sangat besar. Sama ini juga berpengaruh karena dia beta ya. Beta. Karena semakin kecil ini, dia akan semakin kecil nanti. Karena RE-nya kan tetap. Ya. Nah, itu dulu kita. Minggu ini. Kita ganti ini. Apa namanya? Ganti yang waktu libur ya. Saya cuma ada 1 hari. Ya, hanya hari Selasa bisanya. Jamnya bebas. Kalau hari Senin udah dipakai sama pembangkit tenaga listrik. Hari Selasa bisa jam 5 atau jam 7. Karena minggu depan terakhir masuk. Tanggal 23 kita sudah UTS. Ya. Jadi kita ganti hari Senin jam 5 atau jam 7. Tidak mungkin semua ya, mungkin karena pengikutnya beda-beda angkatan. Kita ambil yang banyak aja. Jam 5 atau jam 7 hari
Selasa, karena hari Senin saya jam 7-nya diisi oleh anak itu ya. Nah, kalau Kamis ya bentrok, Rabu juga bentrok, Jumat ada malam ya susah ya, tinggal itu. Sebenarnya 2 hari Senin dan hari Selasa. Cuman Senin udah diambil untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, sehingga tinggal hari Selasa. Nah, tinggal pilih jamnya jam berapa. Jam bisa kalian. Kalau